mengakui itu Pak. Misalkan. Bukan itu, harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Dan saya akan mundur jadi pengacara. Saya berkali-kali bilang. Pernyataan yang sangat menghebohkan publik. Pengacara Jokowi yang satu ini berani gentle, akan mundur dan tidak akan membela Jokowi lagi jika ijazah Jokowi terbukti palsu. Mengakui itu Pak. Misalkan. Bukan itu, harus bertanggung jawab. Harus bertanggung Dan jawab. saya akan mundur jadi pengacara. Saya berkali-kali bilang. Di dua TV saya bilang. Kalau itu palsu saya mundur. Ya. Semakin saya ikuti, semakin saya pelajari, kok saya semakin yakin kok. Nah, dalam hal ini, hipotesisku menyebutkan ijazah itu tidak ada dari kacamata pejabat badan publik. Ya. Jokowi memang mempunyai beberapa pengacara, akan tetapi pengacara yang satu ini Bang Rifai berani gentle dan berani jujur. Jika ijazah Jokowi terbukti palsu, Bang Rifai akan mundur jadi pengacaranya dan tidak akan membela Jokowi lagi. Akan tetapi sangat jauh berbeda dengan pengacara yang satu ini, yaitu Yakub Hasibuan, yang selalu mempertahankan keaslian ijazah Jokowi. Selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu. Tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Pengacara Jokowi yang satu ini mengatakan bahwa Roy Suryo CS mendalilkan ijazah Jokowi palsu. Ia juga menanyakan di mana letak kepalsuannya. Lalu jika kita balik pertanyaannya, apakah Jokowi sendiri pernah membuktikan di mana letak keasliannya? Sedangkan hingga saat ini juga belum ada lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan bahwa ijazah Jokowi asli. Mereka mengatakan ijazah Jokowi asli hanya narasi dan hanya berdasarkan lembaga yang mengeluarkan ijazah, yaitu UGM, yang hanya juga bernarasi mengatakan bahwa Jokowi lulusan UGM dan ijazah sudah diserahkan ke Jokowi. Jadi menurut keterangan atau menurut pernyataan Prof. Ova Emilia selaku Rektor UGM mengenai ijazah yang beredar di media sosial, itu bukan lagi tanggung jawab UGM masalah asli atau palsu. Lalu bagaimana jika ijazah Jokowi itu benar-benar hilang lalu dicetak ulang di pasar pramuka? Apakah pengacara Jokowi ini tetap akan mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli? Mengenai ijazahnya itu sebenarnya katanya hilang, itu benar nggak sih Mas? Enggak, itu banyak sekali hoax Mbak zaman sekarang ya. Oke. Banyak sekali hoax. Sekarang itu kan kemarin sudah dilimpahkan. Jadi barang buktinya karena ijazah tersebut telah disita kan sudah dilimpahkan kepada penuntut umum. Jadi sekarang sebenarnya sudah dalam penguasaan penuntut umum. Oke, sudah disimpan oleh pengadilan berarti ya? Betul, betul. Ada hal yang sangat menarik di sini. Ada sebuah keraguan-raguan. Pengacara Jokowi ini dicecar oleh Bang Reza Indragiri. Pernahkah melihat ijazah Jokowi? Dan ijazah Jokowi asli atau palsu? Ini jawaban dari pengacara Jokowi. Tentunya hal ini menjadi kecurigaan-kecurigaan kita. Apakah jawaban dari Bang Rifai ini adalah jawaban yang jujur atau ini justru jawaban yang ragu? Bang Rifai, sederhana saja dulu. Satu kata saja. Sudah pernah atau belum pernah lihat ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM untuk Joko Widodo? Saya sudah lihat. Saya melihat langsung, meraba langsung, bahkan saya minta izin untuk menerawang. Fotokopinya Asli. tahu dari mana sih? Saya langsung periksa. Jadi waktu itu lebih kurang. Kapan meriksa? Waktu saya menangani perkara ini. Iya, kira-kira kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Enggak, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kan Bang Rifai tidak punya kompetensi untuk mengecek ijazah itu Lebih asli kurang atau waktu tidak. kami mendapat penugasan, kami diskusi. Sama dengan yang beredar. Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Sudah pasti dong Mas. Oke, Sudah pasti. sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan itu dilihat. nggak jujur, Tapi Mas. begini Mas. Nggak jujur, Mas. Gini Mas. Karena saya Yakub Hasibuan selalu meyakini bahwa ijazah Jokowi asli dan selalu mempertahankan keaslian ijazah Jokowi. Akan tetapi di perdebatan ini justru dipermalukan oleh Roy Suryo. Lalu bagaimana Yakub Hasibuan ini ingin memperjuangkan hak-hak kliennya dan membela kliennya? Sedangkan jika kita melihat di perdebatan ini pun Yakub Hasibuan tidak bisa membela dirinya sendiri. Justru di perdebatan ini dipermalukan dan diskakmat oleh Roy Suryo. Mas Roy, saya izin nanya, Ya. mohon dijawab dengan jujur. Oh ya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM.
Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun Pak Jokowi ada, saya keandaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja Betul. atau mau mendaftarkan KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM dan ke UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu. Oke. Ini yang penting. Ya, tapi Anda berarti ke surat UGM. keterangan. Oh iya. Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai Iya, yang karena mengeluarkan. karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. Oke. UGM sudah memberikan statement. Nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas. Sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Oh, sudah pasti dong, Mas. Oke. Sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan itu dilihat. nggak jujur, Tapi Mas. begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini, Mas. Karena saya tidak mau melampaui otoritas juga. Jadi kalau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa ada dokumen saya ambil dari online, saya analisa kiri Nggak, ini sama kanan. sekali bukan online. Dari mana, Mas? Yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar. Ya ijazahnya Bukan, pasti tidak Mas kan menganalisa ijazah. Ada katanya fotonya tidak sesuai dengan itu. Dari mana seorang source-nya? yang menuliskan katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli? Mas kan seorang ahli, sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of Kita harus dokumennya percaya. Nggak, boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Oh, Boleh nggak nggak? apa-apa. Makanya nanti kita tunggu. Kita tunggu kalau Mas punya yang asli, ya kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Respon itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu, penyebar hoaxnya dia. Tapi yang menganalisa seakan-akan itu palsu siapa, Mas? Loh kita, karena kalau itu palsu, berarti yang ada disebar hoax itu palsu kan? Pak Jokowi apakah sudah disita atau belum? Ijazah aslinya telah ditunjukkan. Sah. Tadi dilihat langsung juga oleh para tersangka maupun kuasa hukumnya. Lagi-lagi kuasa hukum Jokowi ini mengatakan bahwa ijazah Jokowi sah secara hukum dan asli. Lalu, lagi-lagi, belum ada lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Akan tetapi, pengacara Jokowi ini mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli sah secara hukum. Dan yang menjadi pertanyaan kita semua, siapakah sebenarnya dalang dibalik ijazah palsu Jokowi ini? Ini tentunya sangat menarik. Dalang dari permasalahan ijazah palsu adalah Jokowi sendiri. Luar biasa. Jadi saya ulangi, dalang dari permasalahan ijazah palsu adalah Jokowi sendiri. Baik, terima kasih. Ini kan kalau kelakuan seperti ini sejak awal Jokowi sudah melakukannya, bahwa dia berbohong dari waktu ke waktu dia lakukan, dan sekarang ini dia ingin berbohong dengan mengandalkan polisi di belakangnya, mengandalkan Prabowo akan berpihak padanya untuk melindungi. Artinya dia berharap Prabowo melanggar hukum sekali lagi dalam rangka melindungi Jokowi. Ini aja sebenarnya yang mau dilakukan. Tapi bahwa dia tidak berdaya untuk membuktikan apakah dia memiliki skripsi, apakah dia memiliki ijazah asli. Sejak awal, bahkan orang sudah mengatakan sekarang, rupanya kayaknya Pak Jokowi ini dari ijazah SD sampai sarjana itu tidak punya. Oke, ini walau-walau ya. Walau-walau. Tetapi ada tudingan seperti ada itu tudingan ya. kayak gitu, karena dia katakan bahwa memang pernah suatu ketika seluruh keturunan organisasi tertentu itu tidak boleh mengikuti pendidikan. Kalau itu yang terjadi maka wajar bahwa. Oke. Ceto welo-welo. Apanya? Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Isu ijazah Jokowi ini akan lari kemana-mana dan akan berdampak kemana-mana. Tentunya ini ada penjelasan dari Bonatua Silalahi selaku peneliti kebijakan publik. Ini hal yang sangat mengejutkan. Akan diungkap semuanya oleh Bonatua Silalahi di sini. Temuan saya ini bisa kemana-mana larinya. Saya menggugat ke Petun untuk pembatalan surat keputusan KPU yang menetapkan pasangan calon presiden 2014 yaitu Pak Joko Widodo dan Yusuf Kala melawan Pak Prabowo juga, ya kan? Terus ketetapan KPU tahun 2019 yang menetapkan pasangan calon Pak Joko Widodo Maruf Amin melawan Pak Prabowo juga. Jadi saya minta ini dibatalkan. Kenapa? Seharusnya ini nggak bisa keluar karena cacat administratif.
Mengenai tentang pernyataan-pernyataan kuasa hukum Jokowi yang satu ini, yaitu Bang Rifai, ini adalah pernyataan yang sangat gentle sekali. Mengatakan bahwa jika ijazah Jokowi terbukti palsu, Bang Rifai Kusumanegara ini akan mundur dan tidak lagi membela kepalsuan. Tentunya seperti itu. Ini tentunya hal yang sangat luar biasa dan tentunya ini adalah hal yang patut diapresiasi kepada Bang Rifai selaku pengacara Jokowi atau kuasa hukum Jokowi. Memang untuk saat ini mereka punya hak-hak dan imunitas sebagai kuasa hukum karena membela kliennya. Mau bagaimanapun, mereka saat ini tetap memperjuangkan kliennya. Akan tetapi, tentunya ini adalah sebagian dari moralitas juga dan etika. Jika memang kasus ijazah ini nanti sudah melalui beberapa peradilan dan memang ada kekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa ijazah Jokowi palsu, tentunya pengacara Jokowi yang satu ini Bang Rifai akan mundur dan berani mundur, tidak akan lagi membela Pak Jokowi sekalipun Pak Jokowi adalah mantan presiden pun jika memang salah. Tentunya Bang Rifai akan mengambil sebuah keputusan yang luar biasa dan keputusan yang baik dan bijak tentunya. Sebagai seorang praktisi hukum atau advokat senior, akan mempertimbangkan lebih jauh dan akan mengambil langkah-langkah yang bijak dan baik tentunya menurut Bang Rifai. Akan tetapi beda sekali dengan pengacara yang lainnya, yaitu Bang Yakub Hasibuan. Selama ini tidak pernah ada statement atau ucapan-ucapan jika ijazah Pak Jokowi terbukti palsu akan mundur atau akan berhenti membela Jokowi. Itu tidak. Justru pernyataan-pernyataan yang sering kita lihat bahwa Bang Yakub Hasibuan selalu meyakini bahwa ijazah Jokowi asli, bahkan pernah mengatakan ijazah Jokowi sah, katanya seperti itu. Padahal jika kita melihat hingga saat ini pun belum pernah ada putusan dari pengadilan atau ijazah Jokowi belum mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa ijazah Jokowi asli maupun palsu pun belum ada. Akan tapi Bang Yakub Hasibuan berani mengatakan bahwa ijazah Jokowi sah. Menurut Bang Yakub Hasibuan, apakah itu merupakan sebuah keyakinan atau memang sudah diuji? Itu pun kita juga tidak tahu. Memang ijazah Jokowi pernah diuji di Bareskrim Mabes Polri, Lab 4 Mabes Polri pernah menguji. Itu pun pernah mengatakan dari Mabes Polri pun bahwa ijazah Jokowi identik, akan tapi bukan autentik dan bukan asli. Bareskrim sendiri juga mengatakan bahwa ijazah Jokowi identik, akan tetapi tidak berani mengatakan ijazah Jokowi asli. Dan hingga saat ini hal ini menjadi pertanyaan dan menjadi polemik yang sangat luar biasa. Kontroversi mengenai tentang pelaporan Roy Suryo, Dr. Tifa, dan ada beberapa lagi yang dilaporkan hingga saat ini masih juga belum menemukan sebuah titik terang, yaitu putusan pengadilan bahwa Roy Suryo bersalah. Dan belum pernah ada yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi terbukti asli di pengadilan. Maka dari itu hingga saat ini hal ini masih terus-menerus menjadi sebuah perdebatan-perdebatan di media sosial yang sangat luar biasa. Bahkan jika kita melihat pernyataan atau statement dari UGM sendiri pun tidak pernah mengatakan dan menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Akan tetapi UGM menyatakan bahwa Jokowi memang lulusan UGM dan pernah sekolah di UGM. Itu Joko Widodo dan bukan Jokowi. Dan dari sini kita juga bisa melihat dan kita bisa mencermati apa statement dari Rektor Ova Emilia selaku Rektor UGM. Dan itu pun tidak pernah mengatakan ijazah Jokowi asli, hanya mengatakan bahwa Jokowi adalah lulusan UGM, Joko Widodo adalah lulusan UGM maksud saya. Dan ijazah yang beredar selama ini di media sosial itu adalah tanggung jawab Jokowi dan bukan tanggung jawab UGM lagi. Karena UGM sudah menyerahkan ijazah tersebut kepada Joko Widodo dan
Joko Widodo memang lulusan UGM atau alumni UGM. Jadi mengenai tentang keaslian ijazah atau tentang palsunya ijazah yang beredar di media sosial bukan lagi tanggung jawab dari UGM. Itu pernyataan dari Ova Emilia.